Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang berapa seharusnya jumlah butir dalam sebuah skala. Permasalahannya adalah tidak ada aturan baku mengenai berapa jumlah butir yang dilibatkan dalam sebuah skala psikologi. Yang menjadi pertimbangan utama adalah semakin luas domain ukur konstruk yang hendak diukur, semakin banyak butir yang dilibatkan. Peneliti telah berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang berapa banyak butir yang diperlukan untuk mengukur konstruk tertentu. Namun, masih banyak juga yang masih awam terhadap masalah ini. Video ini sekedar berbagi dari apa yang ditemukan di literatur. Kita mulai dari tahap pengembangan alat ukur. Salah satu tahap dalam proses pengembangan alat ukur adalah penentuan spesifikasi butir. Pada tahap ini, peneliti harus menjabarkan konstruk menjadi beberapa aspek serta menentukan jumlah butir untuk skala yang akan dikembangkan. Informasi ini dipakai untuk menentukan berapa jumlah butir yang harus ditulis. Proses ini sering peneliti seringkali tidak menentukan jumlah butir untuk skala mereka sejak awal. Biasanya jumlah butir ditentukan dari hasil dari uji coba. Para ahli menyarankan bahwa jumlah butir yang diuji cobakan adalah 2 hingga 3 kali lipat dari kebutuhan. Misalnya di sini dikatakan bahwa item pools dikembangkan jumlahnya biasanya twice atau 2 kali or even thrice 3 kali. Dari literatur yang lain mengatakan item pool kemudian diduplikat menjadi 2 kali dari apa yang sudah direncanakan. 2-3 kali lipat, 2 kali lipat. Ini ada literatur yang lain, 2 kali lipat, approximately twice as many statement. Dalam bukunya Weiner juga ditentukan twice. Adanya kata dilipat gandakan menunjukkan bahwa peneliti harus memiliki target jumlah butir di dalam skala yang akan dikembangkan. Dengan kata lain, target jumlah butir harus ditentukan semenjak awal, bukan dilakukan setelah uji coba. Butir yang akan diuji coba atau di tryout jumlahnya diperbanyak untuk mengantisipasi adanya jumlah butir yang gugur dalam analisis butir. Apa yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah butir di dalam sebuah alat ukur? Yang pertama adalah tujuan pengukuran. Alat ukur yang dipakai untuk mengategorikan individu secara lebih mendetail memerlukan butir yang lebih banyak dibanding dengan hanya untuk mendeskripsikan saja. Misalnya untuk kategori individu yang hanya 2 kategori, menguasai atau tidak menguasai, Millman and Green merekomendasikan 7-8 butir di dalam skala untuk satu aspeknya. Fungsi pengukuran. Semakin beresiko keputusan yang diambil, semakin banyak butir yang perlu dilibatkan, misalnya dalam proses seleksi. Dalam konteks high-stake decision atau high-stake testing, misalkan tes seleksi mahasiswa pasca sarjana yang didemonstrasikan oleh tes PAPS, tes tersebut memerlukan rata-rata 10-15 per komponen. Total dari jumlah butir pada tes PAPS adalah 120 atau 150. Hal ini dikarenakan skor yang dihasilkan memerlukan informasi yang sangat presisi sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk high-stake decision. Domain yang pengukuran. Domain yang luas atau broad domain dan pengukuran dengan dimensi majemuk atau multiple dimensions memerlukan jumlah butir yang lebih banyak dibanding dengan domain yang sempit atau narrow domain atau domain hanya satu saja atau unidimensi. Domain yang luas misalkan konstruk seperti kecerdasan emosi atau well-being memerlukan butir lebih banyak dibanding dengan skala psikologi yang mengukur misalnya efikasi siswa dalam bidang matematika misalnya. Implikasi semakin luas cakupan indikator keperilakuan, semakin banyak butir yang dibutuhkan.
Selanjutnya adalah karakteristik sampel. Karakteristik sampel menentukan jumlah butir. Instrumen yang ditujukan untuk mengukur lansia lebih sedikit, harusnya lebih sedikit, bukan lebih banyak, lebih sedikit daripada instrumen untuk mengukur orang dewasa yang normal misalnya. Kelelahan responden dan kemauan untuk bekerja sama juga perlu dipertimbangkan. Terkait dengan kebosanan dan kelelahan responden, Swanson and Halton menyarankan agar kita menggunakan pengukuran pendek akan tetapi efektif sehingga kebosanan dan kelelahan tersebut dapat teratasi. Penutup, 3-5 atau 6 per aspek. Ada yang mengatakan 3 butir sudah cukup untuk mendapatkan reliabilitas pengukuran yang memuaskan. 3 butir per aspek maksudnya. Ada yang mengatakan bahwa 4 butir per faktor atau per dimensi yang dibutuhkan untuk mendapatkan butir yang homogen, atau ada yang mengatakan bahwa setidaknya 4 butir per faktor bisa dibutuhkan untuk mendapatkan butir-butir yang homogen dalam sebuah skala. Hinkin mengatakan bahwa ada 4 hingga 6 butir per faktor sudah cukup untuk mengembangkan sebuah skala. Swanson and Halton dalam bukunya Research and Organization menyarankan menggunakan 4 hingga 6 butir per aspek. Jumlah ini dapat dipakai untuk mengukur konstruk yang spesifik. Sementara itu, Neil menulis bahwa dalam konteks analisis faktor terdapat pengukuran yang memiliki banyak faktor. Setidaknya dalam faktor tersebut minimal memuat 3 butir. Dengan demikian, kesimpulannya adalah 3-5 atau 6 butir di dalam sebuah aspek. Oleh karena itu, sebelum diuji cobakan, setiap aspek setidaknya harus disiapkan antara 6-10 butir jika targetnya adalah 3-5 atau 6 butir per aspeknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.